أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat dengan taufik dan inayahnya lah sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kita nanti. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta-harta kita, pada hari di mana tidak bermanfaat lagi anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, insyaallah. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka menjadi sebuah keharusan kita semua untuk kemudian mencari wasilah, mencari jalan di antara jalan-jalan agar kemudian hati kita ini senantiasa salim, bersih, yang dengannya lah menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di tengah kehidupan kita akhir-akhir ini yang bisa dikatakan ini adalah merupakan bagian daripada akhiruz zaman, akhir zaman, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnahnya itu luar biasa, ujiannya itu luar biasa, sampai dikatakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu karena fitnahnya begitu besar, sampai-sampai kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, warajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran au yusbihu mu'minan au kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang yang pada akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara wa yumsi kafiran, sore sudah kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, begitu juga sebaliknya, sore dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusbih mukminan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua, hendaklah kemudian kita sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang penting yang harus kita lakukan pada masa-masa sekarang adalah istiqomah, konsisten. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum fiha tu'adun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Setelah itu Allah mengatakan summa istaqamu, kemudian mereka istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam apa yang kemudian mereka ucapkan. Apa faedahnya? Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikah, yang membuatnya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu, mereka tidak lagi kemudian takut, wala tahzanu, dan tidak bersedih, wa absyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah, allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu telah dijanjikan bagi orang-orang yang kemudian percaya dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah sahabat bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepada saya dalam Islam itu, sehingga saya tidak lagi mencari kepada yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kul amantu billahi summa istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summa istaqim, kemudian istiqomahlah engkau di atasnya. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kemudian kita konsisten, istiqomah terutama dalam agama kita. Setelah kita menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, maka
langkah selanjutnya yang harus kemudian kita lakukan adalah istiqomah terhadap apa yang kemudian kita lakukan, konsisten berada lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensinya, ya. Agar kemudian apa yang kemudian kita ucapkan, apa yang kemudian kita ikrarkan dalam hati kita itu memang berbuah dalam kehidupan kita. Ya, istiqomah itu berat memang. Hadirin sekalian sangat berbahagia. Ya, istiqomah itu berat. Yang mudah itu adalah istirahat katanya. Istiqomah, ya, konsistensi dalam apa yang kemudian kita yakini kebenarannya, ya. Kita konsisten, ya, dalam apa yang kemudian kita berada di atasnya. Oleh sebab itu kita mesti mengetahui hakikat daripada istiqomah itu, ya. Seperti yang kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi pengetahuan seseorang akan akan sesuatu itu nanti akan membenarkan apa yang kemudian ia putuskan dan apa yang kemudian ia amalkan, ya. Inilah yang biasa kita sebut dengan mindset yang benar tentang istiqomah. Jadi ya, it's all about mindset katanya. Itu semua tentang pengetahuan yang benar terhadap sesuatu. Itulah mindset itu. Jadi apa kaidahnya dalam kemudian istiqomah itu? Yang harus kita ketahui bahwasanya istiqomah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini sebetulnya istiqomah, konsistensi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seperti itu. Ya, bukan hanya itu saja sebetulnya. Bahkan seluruhnya itu segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikannya. Innallaha, ya, dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala kerap kali mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap segala sesuatu itu mudah. Ya begitu juga kaitannya dengan istiqomah ini. Nah, konsistensinya seseorang itu dalam kehidupannya, ya, terhadap perkara apa saja. Dalam segala lini kehidupannya itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa kepentingan kita mengatakan hal seperti ini? Agar kemudian faidahnya adalah kita menyandarkan hal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan itu. Ya, makanya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa dengan mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatika. Ya Allah, yang zat yang membolak-balikan hati katanya. Maka tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, ya sarrif qulubana ala taatika. Ya, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, di atas agamamu. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya, karena ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Jadi seperti itu. Agar kemudian faidahnya adalah ketika kita mengetahui itu adalah istiqomah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faidahnya adalah akhirnya kemudian sekali lagi kita bertawakal, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian memberikan kepada kita hal tersebut. Ya, makanya dalam sehari itu kita 17 kali minimal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian berada di atas jalan yang lurus, istiqomah. Ya, dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Allah mengatakan seraya memerintahkan kepada kita dengan mengatakan ihdina as-siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Ya, itu senantiasa kita ucapkan karena begitu besarnya fitnah, ujian ini, fitnah itu maksudnya adalah ujian. Ujian kehidupan kita yang membuat kita memalingkan diri kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu. Meminta sehari minimal 17 kali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang kemudian engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan lurus itu apa? Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka minan nabiyina, ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Al-mustaqim itu adalah jalannya para nabi, ya, jalannya Allah berikan nikmat kepada mereka minan nabiyina wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Ula wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya teman untuk kalian temani. Ulaika hasuna rafiqa. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia, pentingnya perkara istiqomah ini.
Jadi menariknya juga ini bahwa ya jadi saya selalu kita selalu katakan bahwasanya jadi Al-Qur'an ini ya bahwa clue-nya itu adalah disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yaitu anunya maksudnya. Jadi pelajaran itu dari keumuman lafadznya bukan dari kekhususan sebabnya ya. Jadi ayat ini memang kemudian ya turun itu ada asbabul wurudnya, misal tentang istiqomah itu bi khusus, tapi kuncinya adalah bukan hanya dengan kekhususan sebabnya, tapi pelajaran itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi, dengan keumuman lafadznya. Artinya apa? Bagaimana ayat ini ya yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang istiqomah itu, bagaimana ia bekerja dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kemudian ia bekerja dalam lini kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam karir kita terkait istiqomah itu. Ya, jadi istilahnya kalau dalam bahasa bisnis itu, kalau kita sudah tetapkan goalnya, ya, kita harus istiqomah itu. Ya. Goal ya, bukan goal itu memasukkan bola ke dalam gawang. Ya. Goal ya. Kalau kita sudah tetapkan tujuan kita, yang seperti dikatakan innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami Allah, maka langkah selanjutnya adalah istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu istiqomah. Ya, begitu juga dalam segala lini kehidupan kita, jemaah sekalian sangat berbahagia. Setelah kita menetapkan tujuan terhadap apa yang kemudian kita raih, maka mulailah kemudian kita istiqomah di atasnya. Ya. Apa saja dalam bisnis kita, dalam apa saja, dalam karir kita, dalam usaha kita, ya. Ketika kita menetapkan tujuan, maka kemudian kita mulailah istiqomah di atasnya. Ya. Mulailah kemudian kita setelah menetapkan goal, mulailah kita membuat plan katanya. Mulailah kemudian kita membuat actionnya, lalu mulailah kemudian kita mengevaluasi. Ya begitulah ayat ini bekerja, jamaah sekalian sangat berbahagia, dalam kehidupan kita. Ya. Karena itulah fungsinya ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kemudian ia dapat merubah lini-lini kehidupan kita, agar kemudian kehidupan kita itu di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kemudian Al-Qur'an itu hanya membahas sisi-sisi transendental saja, hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Al-Qur'annya jangankan the little part of life kita, jangankan bagian terkecil dari kehidupan kita selesai. Peradaban itu maju karena Al-Qur'an, kan begitu. Coba bayangkan, ya orang Arab ketika itu apa yang membuat mereka maju? Bukan karena resourcesnya, apa resources itu bahasa Indonesia sih? Sombong amat gitu. Apa bukan karena sumber dayanya gitu maksudnya? Iya, kalau minyak itu kan baru ada itu di abad 20 ya. Jadi yang membuat peradaban mereka maju itu bukan karena sumber dayanya, tetapi karena mereka menginstal Al-Qur'an ke dalam dirinya, ya begitu. Ya, jadi jangan kemudian kita galau kalau kita ada persoalan dalam sisi kehidupan kita yang paling terkecil. Peradaban saja diinstal dengan Al-Qur'an maju, apalagi usaha kita, apalagi bisnis kita, apalagi karir kita, apalagi jodoh kita. Ya, semua insya Allah dengan selesai dengan petunjuk daripada Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kemudian kita mengambil inspirasi daripada Al-Qur'an terkait apa yang kemudian kita jalani dalam kehidupan kita. Dan dia akan menjadi sebuah petunjuk. Al-Qur'an itu akan menjadi sebuah petunjuk kalau memang kita mau menjadikan itu sebagai petunjuk, ya gitu kan begitu. Jadi kita harus memperbesar kapasitas kita agar kemudian itu Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kita. Kan seperti itu. Kalau kita mau dapat rezeki besar ya kapasitasnya harus diperbesar toh. Ya, kalau kita mau mendapatkan ya makanan yang banyak, bawa memang plastik dari rumah tuh. Columbus. Ya, seperti itu juga petunjuk, jamaah sekalian sangat berbahagia. Jadi yang pertama adalah kemudian poinnya adalah kita wajib menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lainnya adalah bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita untuk kemudian Al-Qur'an itu menjadi petunjuk kita. Ini pelajarannya. Ini yang kemudian harus kita lakukan pada saat ini, yaitu terkait dengan istiqomah, konsistensi dalam agama kita, dalam ketaatan kita, dan dalam seluruh sendi kehidupan kita. Dengan catatan adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi,
innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya. Istiqomah. Jadi ya, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudian keistiqomahan kepada kita. Nah, jadi yang lainnya adalah ya, yang urgent kita lakukan pada akhir-akhir ini adalah ya, di tengah gencarnya ujian-ujian yang mendera kita dalam kehidupan kita ini. Nah, selain istiqomah adalah tentu beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu cepatnya kemudian hati ini berbolak-balik, maka hal ini juga kemudian ya, patut atau layak kita lakukan, harus kita lakukan, yaitu beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah yang Nuh ya. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, selama kemudian ya kita tidak menyengaja dalam melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, ya hendaklah kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seraya ya tidak kemudian mengulangi perbuatan kesalahan kita. Inilah mungkin ya dua hal yang penting untuk kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita setidaknya saat ini, yang menjadi prioritas bagi kita untuk kemudian kita lakukan. Yang pertama adalah istiqomah, konsisten ya dalam kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah petunjuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diberikan keistiqomahan.